Halo gue Randy, kali ini gue mau bahas satu HP yang menurut gue oke banget nih. Ini udah cocok banget buat penggunaan gue sehari-hari. Langsung aja yang pertama gue bahas yang nggak gue suka dulu dari HP ini ya. Yang pertama itu gue bisa bilang kamera depannya itu B aja. Padahal tompelnya ini bisa dibilang termasuk gede sih menurut gue. Gak sampai jelek sih, cuma terbatas aja untuk videonya. Kualitas videonya cuma bisa di 1080 30 fps. Nah, buat akalinnya sendiri gue pakai open kamera. Nanti baru gua crop ke Full HD. Lalu gue udah coba juga untuk FPS-nya di 60 itu masih sanggup di open kamera. Hal kedua yang gue nggak suka itu masih ada beberapa bug yang terasa. Yang pertama itu saat charging pas layar nyala itu ngecasnya bisa lebih cepat dibanding saat layarnya mati. Itu kebalikan sama HP-HP lainnya ya. Jadi pas gue cek kemarin pas layar nyala itu bisa tembus di atas 100 watt, sedangkan pas layar mati itu cuma di 60-an watt. Bug kedua yang gue temuin itu ada di notif lock screen. Jadi saat layar mati dan kita terima notifikasi, pas kita buka notifikasinya itu layar nggak bisa diapa-apain. Jadi harus kita matiin dulu dan kita nyalain lagi. Tapi itu masih bisa diakalin ya dengan cara masuk ke setting, notification on lock screen, ini dimatiin aja. Setelah itu gue belum pernah ngalamin kendala sama sekali lagi. Terus yang ketiga, ini aksesorisnya masih dikit. Beruntung gue dapat 2 aksesoris ini, jadi lumayan cukup. Tapi tempered glass itu gue masih belum ketemu yang pas. Dan tempered glass yang gue pakai sekarang ini nggak full, tapi nggak apa-apa. Sementara gue pakai ini dulu. Dan yang keempat itu masih USB 2. Untuk kecepatan transfer sendiri kita nggak bisa akalin, tapi untuk streaming di laptop kita bisa pakai screen copy. Dan sekarang screen copy-nya udah jauh lebih baik sih. Sisanya sih gue seneng banget. Gue bahas satu-satu ya. Pertama dari bodinya dulu ya. Pas awal gue lihat renderingnya itu gue nggak suka banget. Tapi abis gue lihat dan pegang langsung, baru gue suka. Apalagi layarnya datar. Soalnya gue sendiri orang yang pro ke yang layar datar dibanding yang layarnya cekung. Sayangnya IP ratingnya itu masih di kelas IP64 ya. Walau gue nggak terlalu mentingin IP rating juga sih. Cuma ada beberapa temen di grup yang masih mentingin rating tersebut. Kedua sih jeroannya jelas ini udah kenceng banget karena udah pakai Snapdragon 8 Gen 3. Ditambah lagi ada super computing chips iQOO Q1. Kata mereka ini sih untuk ngebantu performa gamingnya ya. RAM-nya sendiri udah pakai LPDDR5X dan storage-nya udah pakai UFS 4. Jadi otomatis ini kenceng banget sih. Salah satu fitur chip Q1-nya itu untuk game interpolasi. Jadi gue udah tes nih, ngerekam layarnya saat interpolasi ke 144 Hz dan pakai pure 90 Hz. Ya, hasil rekamannya sendiri gue masukin ke Adobe Premiere Pro dan gue cekin satu-satu frame-nya. Jadi rata-rata frame yang kesimpan itu di 90 frame per second. Dan gue udah cari detik mana yang sama antara sebelum dan sesudah. Dan ini gue temuin di detik ke-5 dan di detik ke-28. Jadi di detik ke-5 itu pakai frame interpolasi dan di detik ke-28 itu pakai full 90 fps. Jadi gue hitungin satu-satu kayak gini. Ini kita lihat saat perubahannya. Nah, kita lihat di sini, ini nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan. Dan saat frame yang sama ini, gue hitung 1 frame. Dan setelah gue hitung selama 1 detik, saat pakai interpolasinya, itu ada 17 frame yang gambarnya sama. Jadi kayak gini, ini nggak ada perubahan gambar sama sekali. Dan saat pakai full 90 fps itu cuma ada 4 gambar yang sama. Kebetulan di detik ke-5 dan di detik ke-28 ini sama-sama dapat di 94 frame per second ya. Jadi saran gua kalau main game FPS itu interpolasinya dimatiin aja. Untuk game display enchanted-nya sendiri ini bebas ya, mau dinyalain atau dimatiin karena menurut gue ini nggak terlalu kepake juga sih kalau di game FPS kayak gini. Terus hal ketiga yang gue suka, ini layarnya cakep banget, udah 1,5K. Jadi berasa banget HP flagshipnya. Terus nggak perlu takut di bawah sinar matahari juga, ini terang banget. Terus ini udah pakai layar LPTO juga, yang bisa sampai 1 Hz kalau menggunakan yang wallpaper cerah. Kalau pakai wallpaper gelap, mentoknya itu cuma di 5 Hz aja. Dan ini juga pengaruh di brightness-nya ya. Kalau misalnya brightness-nya kecil, itu mentoknya di 10. Kalau brightness-nya terang, itu bisa ke 5 Hz. Dalam layar juga ada fingerprint under display juga ya. Ini cepet kok.
Nah, ini bagian yang cukup unik menurut gua, karena movement rate-nya ini cuma kebaca di 125 Hz doang. Padahal saat gua coba main, ini enak banget. Dan setelah gua teliti, ini perbandingan sama yang 250 Hz ya. Dan setelah gua perhatiin lebih lanjut, ini gua taruh jari gua nggak gerak sama sekali ya. Untuk yang di iQOO itu masih bergerak. Jadi gerakan mikro aja dia lebih sensitif kebacanya dibanding HP lain yang rate-nya 250 Hz. Gue bukan bilang HP yang 250 Hz jelek ya, itu enak juga. Cuma gue bingung aja karena kemarin pas gue main tuh enak banget dan pas cek movement rate itu cuma 140. Jadi setelah gue tahu itu, kemungkinan itu cuma masalah di aplikasi tesnya aja sih. Nah, ini gue coba gerakin, sebelah kiri iQOO, sebelah kanan itu Poco F5. Gue coba gerakin, nanti gue slow motion ya. Gue hampir nggak ngeliat ada perbedaan, tapi sedikit lebih rapat di iQOO 12. Keempat yang gue suka ini sensornya itu udah lengkap banget ya, termasuk ada infrared plus NFC-nya itu udah 360 derajat. Jadi ini nggak cuma di belakang doang NFC-nya, tapi kita bisa dari depan juga kebaca NFC-nya. Bahkan dari atas pun ini masih baca. NFC-nya nggak berfungsi di buat baca e-money aja, tapi ini gue juga pakai banget untuk akses card-nya. Untuk infrared blaster juga udah cek bisa, terus gironya itu juga udah smooth banget. Untuk speakernya sendiri menurut gue ini udah cukup. Untuk detail memang gue lebih suka di handphone lama gue, tapi ini powernya jauh lebih besar. Bahkan untuk di beberapa lagu itu gue harus mainin di 70-80% supaya detailnya nggak kecampur. Tapi inget ya, 70-80% itu suaranya juga udah besar. Lucunya lagi, biasa kan gue telepon pakai loudspeaker. Nah, suara lawan bicara kita itu suaranya jadi lebih bulat. Gue nggak tahu itu emang dari speakernya atau memang mainan di softwarenya aja, tuningan softwarenya. Baterainya ini udah cukup banget buat gue dari pagi sampai malam. Cuma saat main game sih pasti gue cas lagi ya. Dan casnya itu udah 120 watt, jadi cepet banget, nggak sampai 30 menit ini udah full. Ya seperti handphone gue sebelumnya juga sih. Ini jadi gue nggak pernah ngecas malam-malam, pagi gue cas sambil mandi, selesai udah full. Infonya baterainya menggunakan konstruksi grafit. Itu bisa bikin baterainya menjadi lebih tipis, jadi bisa ada ruang lebih untuk ditambah vapor chambernya. Jadi vapor chambernya itu bisa sampai bener-bener ke tengah bawah. Terus pendinginan HP ini termasuk oke. Kalau HP udah panas, saat idle tuh cepet banget kembali ke suhu normal. Nunggu 5 menitan aja itu suhunya udah bisa kembali normal. Mungkin ini terbantu gara-gara konstruksi baterainya yang dari grafit juga ya, karena grafit itu kan nyebarin panas juga. Saat tes menggunakan cooler saat idle, itu penyebaran dinginnya juga termasuk rata sih di handphone ini. Contohnya, saat gue coba tes pakai 3D Mark Extreme Stress Test, itu suhu terpanasnya itu bisa mencapai 40 derajat Celcius ya, dan 5 menit kemudian itu udah turun suhunya ke 35 derajat Celcius. Jadi penurunannya itu cepet banget. Jadi ini 20 menit setelah 3D Mark Extreme Stress Test, dan ini 5 menit setelah idle. Jadi penurunannya cepet banget, dan kalian bisa lihat sendiri ini termasuk rata ya panasnya ya. Jadi di sini kelihatan ini termasuk rata, dari yang 47 di sini 44, di sini masih 43. Jadi panasnya itu masih menyebar sampai ke bawah. Terus saat gue pakai iQOO Backclip 2 Pro saat main, itu suhunya mentok nggak nyampe 40 derajat saat 3D Mark Stress Test Extreme. Sayangnya saat tes benchmark, walaupun udah pakai iQOO 2 Pro, gue udah tes ini, tapi
Stability-nya itu masih belum menyentuh di angka 90%, masih di 80%-an. Itu kalau misalnya kita dinginin dulu ya. Kita dinginin dulu, jadi base loop-nya itu bisa sampai di 5.000-an. Kalau kita nggak dinginin dulu, memang seakan-akan tinggi. Stability-nya bisa di 87. Tapi base loop-nya cuma sampai di 4.700-an. Untungnya saat main game gue nggak nemu kendala berarti sih. Itu masih smooth banget, dan gue lihat di review-review lain juga itu sangat aman sekali saat main game. Oke, jadi ini ada beberapa hasil tes. Saat gue pakai CS10 itu base loop-nya bisa di 4.600-an dan lowest loop-nya di 3.500-an. Saat gue pakai Cooler Backclip 2 Pro itu, tapi gue langsung tempel ya. Gue tempel, langsung gue nyalain. Itu base loop-nya di 4.700-an dan lowest loop-nya itu di 4.100-an. Lalu saat nggak pakai apa-apa, itu lowest loop-nya bisa menyentuh di 2.800. Base loop-nya pun juga cuma di 4.400-an. Saat gue dinginin dulu pakai iQOO Backclip 2 Pro, gue dinginin baru gue nyalain, itu base loop-nya bisa sampai di 5.100 dan lowest loop-nya itu bisa di 4.100-an. Jadi ini masih tinggi banget ya. Nah, ini untuk AnTuTu-nya, saat nggak pakai cooler, itu suhu bisa mencapai di 45 derajat Celcius. Suhunya bisa sampai 45 derajat Celcius. Skornya cuma di 2 jutaan, 2.024.000. Dan saat gue pakai cooler, itu suhu maksimalnya di 25-an. Dan skornya itu bisa mentok di 2.111.000. Jadi naiknya sekitar 100 ribuan ya. Gede banget. Kenaikannya sih cukup signifikan ya menurut gua. Terakhir yang gue paling suka dari HP ini sebenarnya bukan saat main gamenya, walaupun handphonenya kencang banget ya, tapi kameranya. Gue nggak expect kameranya ini bakal bagus banget. Sampai waktu gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue sampai pengen ikutan beli juga karena hasil kameranya. Pulang-pulang gue sampai di Japri ditanyain linknya. Ini edan sih. Fitur 3 kali potretnya ini mantap banget sih. Ini menurut gue udah cakep banget. Bokehnya pun bisa kita atur di setelah selesai foto. Bisa kita kurangin dan bisa kita naikin. Dan ini udah termasuk rapi. Jadi cakep sih. HDR-nya pun termasuk bagus karena belakangnya itu bisa terang dan objeknya tetap kelihatan. Gue udah coba beberapa kali, bahkan ini terang banget ya. Ini lagi trik-triknya dalam ruangan. Ini harusnya nggak kelihatan sih, tapi ini biasanya kalau kayak gini ini nggak kelihatan sih karena ini terang banget, tapi ini masih kelihatan di HP ini. Ini udah gue coba beberapa kali dan ya hasilnya menurut gue cukup wow sih. Terus yang gue kaget juga ya, biasa kalau misalnya nge-crop, nge-zoom itu biasa 2 kali. Biasanya kalau nge-crop zoom biasa jernihnya maksimal di 2 kali ya. Di 2 kali, ini bisa sampai 10 kali menggunakan lensa 3 kalinya. Berarti itu ada 3 kali zoom dari lensa aslinya. Jadi ini gue pakai mode 1 kali, ini 3 kali, dan ini 10 kali. 10 kalinya ini masih jernih banget. Masih buka-buka lagi aja, kita picking gini aja masih mantap. Keren banget sih. Ini keren banget sih. Jadi ini sekarang udah jadi HP utama gue ya. Terus alasan gue ganti ke sini, pertama itu akses cardnya, fitur akses cardnya. Karena ini gue udah pakai akses card ini dari zaman Z7. Jadi pindah ke sini udah oke banget. Terus NFC-nya bisa 360 derajat. Begini kadang-kadang bisa, begini doang. Ini juga bisa dari samping. Ini aja kadang-kadang udah sering ke-detect. Begini bisa. Dan cepat banget tuh langsung ke-detect. Terus kameranya ini gue suka banget. Kalau ngomongin gaming sih sebenarnya di HP gue sebelumnya itu masih cukup banget. Tapi ini ya lebih gila lagi, lebih kuat untuk game-game selanjutnya. Ya itu aja sih pengalaman gue pakai HP ini. Overall gue puas banget sama iQOO 12 ini. Yang tadinya gue cuma mau nyicipin 8 Gen 3 doang, ternyata iQOO 12 ini bisa kasih gue pengalaman yang bener-bener menyenangkan pakai HP ini. Terutama di entertainment, gaming, sama kamera belakangnya. Jadi ini
Speakernya powernya udah enak banget buat nonton. Gaming udah jelas ini kencang sekali. Dan kamera belakangnya juga super banget. Paling ada beberapa masukan buat iQOO dari gua. Yang pertama, ini kan pas dijual kesannya HP gaming ya. Gua sih nanggapnya seperti itu. Tapi kenapa nggak ada FPS meternya? Coba mungkin abis di update selanjutnya bisa ditambahin. Kedua, kamera depannya ya 1080p. Ya sudahlah. Tapi minimal bisa kali ditambahin AIS-nya. Karena pas gue buka open kamera itu masih ada ruang lebih untuk croppingnya. Harusnya sih masih bisa ya ditambahin untuk AIS-nya. Yang ketiga, semoga aplikasi-aplikasi third party-nya bisa cepat support ya. Karena CapCut di sini aja cuma bisa ekspor sampai 1080p doang, nggak bisa sampai ke 4K. Jadi agak sayang banget sih, HP-nya kenceng, cuma bisa ekspor di 1080p. Soalnya salah satu aplikasi yang paling sering gue pakai itu handphone tuh CapCut. Oke, paling gitu aja dari Randy. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.